Kiai Haji Profesor Dr. Imam Suparjo Basagiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan kita akan mendapat dengan Bapak Kiai Haji Imam Suparjo. Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wabarakatuh yang saya hormati, dimuliakan Kiai Rafi'i, Kiai Haji, Kiai ibu-ibu, bapak semua, Pak kami tua dan kita bersyukur salam kita bersebarkan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak banyak yang ingin saya sampaikan dan juga saya tidak menjelaskan hal-hal sifatnya pelaksanaan karena sudah dijelaskan oleh Kiai Rafi'i. Hari-hari juga sudah dijelaskan oleh Abah Haji. Saya mungkin hanya memberi penjelasan tentang hakikat umroh itu apa. Jangan sampai kita itu umroh tetapi tidak mengerti hakikatnya itu. Hakikat itu berjuang. Alhamdulillah saya ini termasuk orang yang berjuang itu utuh dalam hidup. Saya sudah pernah berhidup dunia di berbagai benua, mulai dari Asia, Afrika, Rusia, Eropa, Amerika, Selandia Baru, Australia, Rusia, Amerika Latin. Saya sudah datang ke seluruh dunia ini. Tapi memang yang paling nikmat dari sekian banyak perjalanan itu adalah ketika kita mengumpul tahu. Jadi saya pergi ke seluruh dunia ini. Kalau saya bandingkan dengan saya umroh, masih umroh dan haji itu saya juga berjuang karena saya ini haji beberapa kali lupa. Jadi sejak tahun dulu saya haji, sejak tahun 2019, 92, sekarang 2024. Setiap tahun saya haji. Kalau umroh saya setiap tahun itu minimal 2 kali. Kadang-kadang 3 kali, kadang-kadang 4 kali. Bukan karena saya kaya, bukan. Tapi karena saya diberikan tiket oleh kawan-kawan saya. Kalau haji saya biasanya dipanggil oleh pemerintah Saudi Arabia karena saya menjadi anggota organisasi Islam di dunia, Robiqah Al-Islam. Kadang-kadang juga dipanggil oleh Kementerian Haji di sana. Karena itu saya juga balas. Saya ketika jadi rektor undang imam Masjidil Haram, imam Masjidil Nabawi saya kepada kampus saya karena saya selalu ibu dan bapak sekalian, sebetulnya ketika kita umroh begini, haji ini itu sebetulnya yang ingin kita raih itu apa? Hal yang penting sekali perjalanan kita ini kepingin sholat bapak kita ini ingin sholat bapak yang siapa? Ibu-ibu bapak selalu mengatakan kita ini terdiri atas jasmani dan rohani. Tubuh ini adalah
adalah jasmani. Di balik tubuh itu ada namanya ruh. Ternyata itu Bapak sekalian, tubuh kita ini punya apa? Ialah nama rohani kita punya Bapak. Ialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah Bapak kita. Bapak rohani kita ini adalah Muhammad. Bapak rohani kita ini nunggu kita bersama. Nunggunya di mana? Nunggunya di rumah rohani. Disebut dengan sebutan Baitullah. Jadi kalau ibu bapak umroh sebentar lagi, sebetulnya adalah ibu bapak-bapak akan sopan bapak rohani. Kita ini tidak ketemu bapak atau ibu jasmani sebulan aja sudah kangen. Ketika bapak kita masih ada. Tapi seringkali kita ini tidak kenal bapak rohani. Sehingga ketika kita ini mau umroh, tidak merasa bahwa kita ini mau sopan bapak kita, yang bapak kita itu nunggu kita di sana. Padahal kita sudah pulang main-main. Hidup di dunia ini sebetulnya hanya main-main. Dibolehkan oleh bapak kita ini pergi kemana-mana terserah kita. Tapi nanti kamu supaya pulang kemana? Pulang ke bapak. Bapak di mana? Di rumah rohani. Rumah rohani ini adalah Baitullah. Saya sama dengan Rofi. Kalau dijelaskan harus pakai Al-Quran agar tidak terjadi perbedaan. Apakah saya mengatakan kita sowan Bapak rohani itu ada dalilnya? Di surat Al-Baqarah dikatakan lahu simu bihadzal balad. Aku bersumpah demi negeri ini bahwa engkau ada di tempat yang mulia ini, Muhammad. Wa walidin wa mawara, demi bapak dan anak. Jadi Muhammad itu adalah bapak kita. Kita ini roh kita itu adalah anak Muhammad. Yang Muhammad itu ada di Baitullah. La uqsimu bihadzal balad wa anta hilu bihadzal balad wa walidin wa ma walad, demi bapak dan anak. Jadi umroh kita yang dipimpin oleh Yai Rofi sebetulnya menurut Quran tadi ngajak panjenengan sedaya untuk sowan bapak, ialah bapak rohani. Hanya betapa banyaknya orang yang gak ngerti ketika umroh, ketika haji, bahwa kita ini sowan kepada Rasulullah. Kan itu tadi dikatakan oleh Rofi, orang yang bisanya itu asalkan mantap hatinya, memohon, doanya itu dikabulkan. Saya mengatakan begini berdasarkan pengalaman. Saya 9 tahun yang lalu ketika umur saya 65 tahun, kalau tidur yang dikatakan di bawah kepala saya dikatakan 5 menit saya itu tidak tahu. Saya biarkan saja, saya pikir itu adalah sakitnya orang tua. Sakit orang tua itu kan sakit apa itu? Ada sakit yang suka lama, pikun atau apa itu. Nah, ternyata ketika saya biarkan suatu saat tanpa saya itu terasa sakit panas. Saya disuruh konsultasi ke dokter Gade di Jakarta, di rumah sakit primer. Ketika saya nyampe di sana, periksa-periksa itu tidak sembuh, tidak ketemu. Akhirnya saya dimasukkan di MRI yang gede itu.
yang seperti kapsul 30 menit. Sebetulnya tidak menderita di dalam kapsul, di dalam MRI itu juga ada musiknya, tapi lama itu. Setelah selesai 30 menit, ternyata kepala saya bagian kanan itu tumbuh daging. Itulah tumor kepala. Kata dokter Dani harus dioperasi karena besarnya sudah kelihatan, posisinya sudah kelihatan. Saya waktu itu tanya, apa kira-kira bisa berhasil dokter? Nanti dioperasi, kita usahakan. Kalau sudah kayak begini kok masih diusahakan dan dijawab jadi sembuh, tidak begitu kan? Kami usahakan. Saya tanya macam-macam, tidak termasuk bayarannya berapa kan? Kalau sudah kesehatan itu berapa saja kita bayar kalau punya uang, tidak punya uang pakai. Lalu saya tanya, kira-kira yang paling berat itu apa? Untuk mengoperasi kepala. Katanya usia Prof. Imam sudah lebih dari 65 tahun. Kalau 65 tahun itu sudah kepalanya sudah keras. Saya bilang sudah Muhammad Rasulullah dulu dan 65 tahun. Saya kan juga belum sudah 65. Biarlah saya mengakhiri hidup di usia 65, saya sudah cukup daripada dioperasi lalu biru saya sembuh tapi tidak bisa mikir jadi bagaimana hidup saya tak usah. Dokter Dani bilang ayo kita konsultasi kepada dokter saya yang senior karena yang ke rumahnya dijelaskan oleh dokter Dani kepada dokter Dani itu dokumen hasil MRI ditunjukkan. Setelah selesai dokter Dani suruh pulang. Saya tinggal dengan dokter Sapi. Apa yang dikatakan oleh dokter Sapi? Prof. Imam, tidak usah dipisah, tidak usah khawatir, tidak usah sedih. Dokter itu ya begitu, bukannya memeriksa, mengobati. Nanti kalau sembuh, alhamdulillah. Kalau tidak sembuh, ya diperiksa lagi, kasih obat lagi. Kalau sembuh, ya untung. Kalau tidak sembuh, nanti periksa lagi, diobati lagi. Sampai apa saja. Lalu gimana? Ayo, sekarang ya dokter sudah urusan syariahnya sudah. Sekarang cari cara lain. Apa itu? Ayo kita sowan kepada orang yang tanpa memeriksa tapi bisa menyembuhkan. Orang itu tanpa memeriksa tapi bisa menyembuhkan. Siapa? Itulah orang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu caranya gimana? Muhammad ada di mana? Dikatakan Muhammad itu ada di Baitullah yang tangganya adalah bangunan Ka'bah berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Bukan Ka'bahnya. Ka'bah itu hanya tanda bahwa itu adalah Baitullah. Lalu bagaimana kita ke sana? Kalau umroh, kalau haji, kita harus ke sana. Tetapi kalau memohon, kita tidak perlu ke sana. Kita cukup dari sini membayangkan bahwa kita ini ada di tengah-tengah Masjidil Haram. Ketika kita membayangkan, kan berarti pernah ke sana. Kalau kita belum pernah ke sana, kan tidak bisa membayangkan. Karena saya sudah berkali-kali ke sana, saya bisa membayangkan. Saya diajak untuk ayo saya antarkan ke sana. Saya diajak syahadat asyhadu alla ilaha illallah
disembuhkan. Diajak bersalam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Allahumma sholli ala. Diulang-ulang kira-kira 5 menit. Setelah selesai saya ditanya, gimana Prof rasanya? Iya, seperti ini. Pulang aja Prof. Saya dulu pulang menjalankan salat. Waktu itu dapat jam 3.40 naik ke kuda, sampai di rumah jam 11:30. Subhanallah, ibu dan bapak sekalian. Saya sampai di rumah itu sudah bisa tidur lagi, sudah bisa begini, sudah bisa begini. Sehari-hari sudah seperti biasa, seperti biasa. Sampai lalu beberapa lama kemudian diperiksa lagi, ternyata sudah hilang. Jadi tumor di kepala saya itu hilang. Itu sudah tidak ada sampai sekarang. Hanya memang ibu dan bapak sekalian, ini adalah pengalaman pribadi yang sifatnya individual. Kalau ibu tidak pernah, tidak ragu lagi, ibu yakin, betul-betul yakin, silakan coba. Tapi kalau itu ragu sedikit saja, jangan terganggu. Karena itulah betapa pentingnya niat ini. Yang tadi ulang-ulang oleh Kiai Prof ini, yakin ini bahwa kita akan ketemu Bapak kita adalah Bapak kami. Maka insya Allah ibu akan mengajukan permohonan apa yang kira-kira masuk di lingkup kemampuan manusia ini, maka insya Allah akan dikabulkan. Dan beberapa orang yang ketika sakit, ketika memerlukan apa, saya sarankan seperti itu. Memang ada yang tidak terkabul, ada mungkin tidak percaya, tapi yang terkabul juga tidak terkabul. Karena itulah ibu dan bapak sekalian, kesana ini adalah sangat penting agar sehari-hari ibu bisa membayangkan yang namanya Baitullah. Baitullah ini begitu penting karena itu seluruh kitab suci di dunia, seluruh kitab suci dunia itu menyebut nama, hanya nama yang berbeda-beda. Kalau kitab Taurat menyebutnya itu Jabur Allah. Kalau kitab Zabur menyebutnya Musa. Kalau kitab Injil menyebutnya Subuh Allah. Kalau Al-Quran menyebutnya itu adalah rumah Allah atau Baitullah. Orang Jawa menyebutnya adalah Pusering Bumi. Di situ ibu dan bapak sekalian, kalau Al-Quran surah Al-Baqarah katakan bahwa Muhammad Rasulullah itu ada di situ. Tubuhnya, jasadnya dimakamkan di Madinah, tapi ruhaninya menurut Al-Quran surat Al-Baqarah itu adalah di Baitullah. Karena itu kalau ibu berziarah ke Masjid Nabawi adalah ziarah kuburnya. Tapi kalau ibu ke Masjidil Haram, disitulah sebenarnya Muhammad Rasulullah SAW. Karena itu kalau ibu bapak sholat tidak menghadap ke Madinah, Masjid Nabawi, tapi ibu sholat menghadap ke ruhan. Namanya kalau kita ruhani, tapi kalau Muhammad tidak disebut ruhani, tetapi adalah Abu Arwah. Muhammad mengatakan ana Abul Arwah, saya ini adalah bapaknya ruh. Sedangkan Adam adalah Abul Basar. Adam ini adalah bapak ruh, sementara ruh ini adalah Muhammad ini adalah bapaknya ruh. Karena itu 5 kali sehari semalam kita disuruh sholat. Masih terkait dengan jasmani dan rohani bapak sekalian, masih ada kaitannya dengan jasmani dan rohani. Ternyata
Selain jasmani punya bapak, rohani juga punya bapak. Jasmani pun juga punya rumah, rohani pun juga punya rumah. Rumah jasmani adalah rumah kita masing-masing. Rumah kita masing-masing. Yang kita bikin sendiri, yang kita buat sendiri sesuai dengan kemampuan dan juga kesenangan kita. Kita punya rumah. Rumah saya ada di Jalan Satanggo, Apa Radio ada di Karangkoso, Yai Rofi ada di Ulu Kambing, di Kambingan. Itu hanya rumah jasmani. Selain rumah jasmani, ada rumah rohani. Yang ini tidak pernah dijelaskan oleh bapak-bapak yang memberikan pembekalan haji ini. Kalau Kiai Rofi harus selalu mengatakan dalilnya Al-Quran. Rumah rohani itu ada dalilnya di surat Al-Imran 96-97 mengatakan inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamul Ibrahim wa man taqallahu kana amin. Bahwa rumah yang mula-mula rumah saya nyatakan untuk manusia, untuk roh, itu adalah di Bakkah. Yang ibu bapak datangi itu adalah rumah rohani. Nah, dua jenis rumah ini, baik rumah jasmani maupun rohani, harus ditempati setiap hari. Rumah jasmani ibu dan bapak sekalian setiap hari harus ditempati. Kalau tidak dihuni, tidak ditempati, maka menjadi rumah subuh. Kalau rumah subuh cepat rusak. Jadi berbeda dengan baju ini. Baju ini kalau selalu dipakai itu rupanya cepat runtuh. Tapi kalau rumah, kalau nggak dipakai cepat rusak. Cepat rumah yang nggak dipakai kayak cepat rusak. Tapi yang dipakai malah tidak rusak. Sebetulnya yang rusak bukan hanya rumahnya, orangnya juga rusak sebetulnya kalau tidak ditempati. Makanya orang yang meninggalkan rumah, apalagi tidak pamit, namanya minggat kan? Orang minggat itu kan pergi, tidak pamit, babu, tidak ada, lihat itu kan ada. Karena itu kalau istri kita itu lama tidak di rumah, ibu kok sudah lama bertanya dia kamu di minggat. Bapak sudah lama tidak ada kemana? Minggat. Dan terus apa? Babungan elek, gelandangan. Bapak sudah lihat, ibu pulau, istri pulau sudah ada siap lihat. Apa saja yang lihat itu jelek? Kucing lihat, anjing lihat, babi lihat, kuda lihat, apalagi istrinya, suami lihat. Karena itu harus ditempati, rumah itu harus ditempati. Istrinya jangan boleh meninggal, bapaknya jangan boleh meninggal. Nah, lalu rumah rohani kapan? Ditempati rumah rohani itu kapan? Rumah rohani setiap hari harus ditempati. Rumah rohani itu setiap hari harus ditempati. Kapan ditempati? Ketika 5 kali sholat. Makanya sholat itu harus menghadap kiblat, menghadap ke rumah rohani. Sebetulnya bukan hanya menghadap, ingatannya itu harus ada di rumah rohani. Ibu-ibu nanti setelah umroh, ketika kudur, ketika sholat, jangan Allahu Akbar sebelum merasa berada di Masjidil Haram. Jangan Allahu Akbar sebelum yakin aku merasa di situ. Sebab kalau tidak di situ, maka sholatnya tidak sempurna. Dikatakan seperti orang bersiul-siul dan bertepuk tangan. Wa makana sholatuhu indal baiti, tidaklah sholat
Himayatullah ini kecuali hanya bersiul-siul dan bertepuk tangan. Wa makana sholatuhu indal baiti illa bukaan wa kasiyatan fabukul agama bima kuntum ta'kulun. Kalau kemarin ibu ketika sholat belum banyakan itu, tapi setelah umroh nanti kalau sholat jangan sampai tidak merasa berada di tempat itu. Nanti kalau tidak merasa di tempat itu, sama artinya dengan bersiul-siul dan bertepuk tangan dari kejauhan. Sebab disitulah tempat sholat. Tadi disampaikan oleh Yai Rofi'i, watahidu mimma qomi Ibrahim mushola. Ambillah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Tadi ketika diterangkan makom Ibrahim di sana, itu fisik dan rohani. Tapi ketika nanti pulang dari umroh, ibu bapak ketika sholat harus merasa berada di tempat itu. Lalu kalau bapak ibu merasa bisa berada di tempat itu, apa keuntungannya? Penyakit hati ibu bapak itu akan cabut oleh Allah. Di mana tahu? Di surat Al-A'raf ayat 43. Wa nazakna ma fi sudurihim min ghil. Aku cabut apa yang ada di dalam dada ini min ghil. Iri, dengki, takabur, hasad, sombong. Itu dicabut oleh Allah. Di mana nyabutnya? Nyabutnya di Tajri minta Bihul Adhar, di tempat yang di bawahnya mengalir sungai, di bawah Masjidil Haram. Nanti bapak saya pulang itu ada getaran itu. Makanya diambil berapa saja airnya tidak habis, karena itu adalah telaga Kausar. Itulah air Zam-Zam di situ. Jadi di situ sebetulnya penyakit ibu bapak akan dicabut. Lalu kalau ibu bapak bisa berhasil di situ, maka disebut dalam Quran surat Shad ayat 46 dikatakan, inna akhlasnahum bi khalisatin min raddan. Aku menjadikan hatimu itu panjang. Ya Rofi'i kan ajak hatinya panjang. Nah hatinya sepatu kayak yang Rofi'i itu duit-duit dikirimkan orang. Nah hatinya petang raiso. Itu karena hatinya panjang. Inna akhlasnahum bi khalisatin min raddan. Aku menjadikan hati itu padam. Surat Shad ayat 46. Itu ada dengan cara apa? Dengan cara zikr dan ingat rumah. Aku menjadikan hati itu padam dengan cara zikr dan ingat rumah. Rumah mana? Baiklah. Bahkan ayat berikutnya itu mengatakan wa innahu indana laminal mustofaina. Orang yang selalu ingat rumah itu bagi Allah akan dijadikan menjadi manusia pilihan terbaik. Jadi ibu bapak sekalian, kalau selalu ingat rumah itu bagi Allah akan dijadikan sebagai manusia pilihan, bukan manusia pilihan terbaik. Banyak rumah itu berapa itu? Ya, di tempat lain di sini kurang dari itu. Jadi sebetulnya kalau ibu, bapak-bapak lihat ke sana, datang ke sana, bayar kurang dari 50 juta, itu terlalu murah. Mau menjadi manusia pilihan terbaik dan itu pilihan yang Gusti Allah kok kurang dari 50 juta, sangat murah menurutnya. Dengan catatan kalau ngerti hakikatnya, makanya saya katakan itu adalah hakikatnya. Ibu bapak pulang lalu setiap hari mesti ingat situ. Ibu nanti kalau pulang akan menjadi manusia pilihan terbaik. Tadi dijelaskan oleh Abah Raju bahwa nanti akan Abah Rofi'i tadi Rofi'i katakan
ini kami memiliki. Ibu bapak sekalian, kalau ini umroh ibu bapak ini betul-betul serius, betul-betul sungguh-sungguh yakin bahwa Rasulullah ada di situ, maka ketika ibu bapak wafat nanti kami itu digambarkan di surat Al-Fajr ayat 27, katakan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fakuli fi ibadi wa kuli jannah. Ibu akan disapa, bapak akan disapa dengan sapaan yang indah, ialah mutmainnah, adalah nafsu yang sudah dikalahkan oleh imannya, mutmainnah. Kembalilah kamu, kembali ke mana? Kembali ke Baitullah. Fakuli fi ibadi, masuklah kepada jamaahku yang mulia dan masuklah ke surgaku. Gak usah proses panjang-panjang. Yang proses panjang-panjang itu kalau belum pernah menghitung dosanya sendiri. Tapi kalau sudah jelas, maka kita lewat proses. Fakuli fi ibadi wa kuli jannati. Hai jamaah Palura, Pak Yai Rofi. Ibunya kan mutmainnah kan jamaahnya Yai Rofi, bukan jamaah kabinet. Nah, di sana tidak ada sebutan kabinet, tidak ada. Lewat kabinet yang ada itu adalah jamaahnya Yai Rofi. Kembalilah kamu, mulia pedang mulia. Mulai kemana? Ila Rabbiki radiyatan dan bahagia kepada hamba-hambaku, dekat kepadaku dengan ridho dan diridhoi. Fakuli fi ibadi, untuk sekarang untuk jamaah hamba-hamba yang mulia. Wakuli jannah, masuklah ke surga. Yang dikatakan oleh Yai Rofi tadi, yang katanya sakitnya seperti kami di hidup-hidup. Apa itu tidak ada dalil? Itu dijelaskan di surat As-Sajdah ayat 11. Di surat As-Sajdah ayat 11. Di surat As-Sajdah ayat 11 itu Allah dan Rasul tidak mau menemui orang itu. Tidak mau menemui orang itu. Lalu caranya gimana? Diwakilkan kepada malaikat maut. Jadi Allah dan Rasul tidak mau menemui panjenengan semua, tapi diwakilkan kepada malaikat maut. Kul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Diwakilkan. Kalau itu diwakilkan, maka harus pakai protap. Tapi kalau diseru sendiri oleh Allah dan Rasul, sama dengan saya datang ke sini karena saya sudah kenal apa radio, saya kenal sama apa Rofi, saya kenal sama Yai Maktul. Maka lalu masuk, Rofi masuk. Saya disuruh segera masuk, itu langsung dikasih ini. Tapi umpama saya tidak kenal beliau, bisa ditanya, kamu siapa? Dari mana kamu? Ada KTP. Diwakilkan kepada malaikat maut. Mudah-mudahan ibu dan bapak sekalian nanti ketika mengakhiri hidup, maka tidak diwakilkan pada malaikat maut, tapi diterima langsung oleh Allah dan Rasulnya, dan langsung bisa dimasukkan ke surga. Inilah keluarganya lagu jadi mahal itu sebetulnya adalah seperti ibu bapak datang ke sana jadi mahal. Yang ketiga ibu dan bapak sekalian, selain itu adalah rumah kita, Kita ini kan selalu bertanya-tanya sampai alamat mana, pulau Gampingan dari kami. Gampingan itu sebetulnya bukan rumah asli kami. Itu hanya rumah sementara, rumah gede dolangan.
dolanan karo bojone, dolanan karo anake, dolanan karo tangga-tanggane. Itu sebetulnya bukan sekitar. Rumah sampean yang asli, betul-betul asli itu adalah di Baitullah. Ketika sampean nanti umroh, sampean nanti haji atau umroh ini, begitu datang di Mekah, nanti kan diajak oleh Kiai Rofi ini untuk tawaf. Tawaf itu adalah keliling Ka'bah 7 kali. Untuk apa kok kita ini 7 kali keliling Ka'bah ini? Untuk mempertegas, memperteguh bahwa itulah umatku itu. Umatku yang sebenar-benar itu di sini, bukan di sini. Gak punya cara, gak punya itu tempat kejualan, tempat bermain-main. Tempatku itu di sini ini, maka dipilih Ka'bah itu. Padahal kalau itu saya di kampung dulu, waktu beli ayam ke pasar di Serimpong kan, sebelum Serimpong itu ilmu tak waktu Seribu ini di berpadu di uang lepas kan dibuat dari sokong sampai kan dibuat dari sokong. Saya ini sokongnya orang dari tembok. Ibu saya itu kalau beli ikan apa ayam di pasar itu kurang beli dari sokong. Dan dia kan anak sokong nih, saya kan tembok sokongnya apa tadi? Coba dikelilingi sokong yang telur ayam itu gak dapat. Terus dikelilingi pintu telur itu orang hilang. Dia tahu bahwa orang ini sampai juga begitu. Sampai itu dikelilingkan pintu itu ditunjukkan ini loh kamu gitu. Ojo luwa-luwa orang yang ini. Karena nanti ketika pulang tawaf pada tawaf pamitan itu jangan pamitan seterusnya, pamitan sementara tak dolanan aneh. Aku tak dolanan aneh yang gak. Jadi sebetulnya ini rumah sampai di sini. Kalau orang sudah tahu rumahnya, tahu asalnya dari situ, lalu nanti akan kembali ke situ lagi. Kan dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang lillah itu siapa? Yang datang dari Allah itu siapa? Apa yang duduk tubuh ini datang dari Allah? Tidak. Tubuh ini ya memang awalnya dari Allah, tapi adalah lewat ibu bapak. Ini tidak langsung dari Allah sebetulnya. Lewat ibu bapak, lewat lahirnya ibu bapak, kasih sayang ibu bapak, lalu melahirkan yang namanya bibit dari bapak itu semua, dari ibu-ibu ini. Yang dari Allah itu siapa? Yang dari Allah itu roh itu. Yang dikatakan di Quran summa sawahu wa nafakha fihi min ruhi. Aku sempurnakan kejadian ini dengan aku tiupkan roh. Jadi yang ada di dalam tubuh ibu itu ada yang datang dari Allah, namanya roh. Kalau tubuhnya asalnya ada dari tanah, karena Nabi Adam, tubuh kita ini berasal dari tanah, dari Nabi Adam. Maka kalau kembali ke tanah, apa kita mesti khawatir nanti kita tidak bisa kembali? Pasti bisa, tidak usah dipikir. Kalau tubuh ini tidak usah dipikir, pasti bisa kembali. Kenapa? Karena nanti ketika kembali itu tidak sendirian, diantarkan tetangganya, diantarkan saudaranya, mungkin juga diantarkan Pak Yai Rofi itu juga katakan sampai kalau sampai lebih dulu. Maka ketika diantarkan oleh Abah Rofi, Pak Yai Rofi, Yai Fatul Rahman, apa lagi? Udah akan, kalau tubuh udah akan tersesat karena diantarkan, tidak ada diantarkan, dipikul. Masa dipikul lalu tersesat? Kalau itu tersesat, yang salah itu bukan yang dipikul, tapi sistem bangun dan itu dipikul. Masa bawanya kuburan yang tak terlambat, tidak itu. Tidak usah dipikir kalau tubuh pasti akan dijamin oleh duluran, dijamin akan sampai kuburan. Kalau itu misalnya tidak sampai di kuburan, kebangetan kuburan. Tapi tidak akan mungkin mesti digerakkan sampai ke kuburan. Yang berat itu sebetulnya yang pulang sendiri yang tidak diantar itu. Yang pulang sendiri yang tidak diantar itu siapa? Roh ini loh, ini sendiri. Makanya itu kalau ibu bapak ibu
begitu umroh ini berarti ibu bapak akan menjadi tahu jalan menuju pulang, tahu alamat pulang, tahu oleh-olehnya pulang, tahu siapa nanti yang akan menerima ketika kita ini pulang. Maka lu menjadi sana. Jadi itu umroh ini bukan pekerjaan sederhana. Umroh ini adalah satunya ketika kita melakukan perjalanan jauh. Perjalanan jauh itu senang, tapi akan lebih senang lagi ketika kita pulang. Ketika pulang itu menjadi senang kalau kita tahu jalannya pulang, tahu alamat pulang, tahu oleh-olehnya pulang, tahu siapa yang akan menerima kita. Dan itu Bapak, betapa pentingnya kita itu dari mana dan kita nanti ada kembali. Yang ibu Parahi itu adalah tempat kembali. Ibu-ibu datang ke sana itu belum lihat, makanya lalu di sana itu kalau bulan haji disebut dengan Dzulhijjah. Dzulhijjah itu artinya adalah kita berusaha untuk membuktikan keyakinan kita bahwa memang rumah saya itu aku dari situ bisa mengerjakan pulang. Nah itu yang terakhir yang keempat, karena kita capek. Ibu bapak kan juga capek, sudah lelah. Yang terakhir, Gusti Allah itu tidak berbahasa Indonesia. Gusti Allah itu tidak berbahasa Jawa. Gusti Allah itu tidak berbahasa Negro. Gusti Allah itu tidak berbahasa Gampingan. Gusti Allah itu berbahasa hati. Gusti Allah itu karena Pak Samun. Pak Samun katanya tidak tahu apa-apa, tidak percaya, tidak tahu apa-apa. Ngomongkannya tidak bisa, ini tidak bisa, tapi hati ini ngerti bahwa Yai Rofi itu orang baik, dia itu ngerti. Bahwa Bu Lurah itu adalah orang baik, itu ngerti. Masih orang diterangkan, masih orang ditulis, masih orang dijelaskan, beliau itu ngerti pakai apa? Pakai otak, bukan pakai otak, tetapi menggunakan yang punya otak. Yang punya otak itu siapa? Yang punya otak itu roh ini. Roh inilah yang mendengar dengan menggunakan alat namanya telinga, kan ya? Roh itulah yang melihat dengan menggunakan alat namanya mata. Roh inilah yang berpikir dengan menggunakan alat yang namanya otak. Roh inilah yang melaku dengan menggunakan alat jenis sikil, ngerajek menggunakan tangan. Jadi tangan, sikil, kuping, mulut, otak itu alat pembantu. Pembantunya siapa? Pembantunya roh. Roh ini ngerti sebetulnya. Gak usah dipelajari, ngerti roh ini, pinter. Coba Pak Samun itu yang katanya tidak ngerti, kan duwe rumah, berarti iso gawe omah, duwe bojo, iso duduk kuburan, itu kan apa lah iso kita? Ini dia bisa sebetulnya itu. Coba ibu-ibu yang dulu pernah kuliah, pernah nggak bayangkan? Itu kan ada tulisan Jawa, Bono Coro Kodoto Sowolo, Podo Joyomo, ada tulisan Duro, ada tulisan juga. Sing ngarang dia itu sekolah yang berbeda. Sing ngarang Bono Coro Kodoto Sowolo keluaran sekolah. Orang sekolah itu sekarang. Sekarang ini di sekolah ini malah iso apa? Kan di sekolah ini sekarang ini nggak iso apa malah. Dikira yang lulus SMA iso nyambut gawe, ternyata radio lagi. Lulus S1 dikira nyambut gawe, oh nggak iso. S2 iso nyambut, S3 nggak iso. Beberapa bulan yang lalu datanglah ke rumah, katanya sudah sekolah di Surabaya, hampir lulus apa SMA bukan, hampir lulus S3. Loh kalau hampir lulus S3 itu kamu sekolah berapa lama? TK 2 tahun, SD tahun berapa? 8 tahun, SMP 3 tahun, 11, SMA 3 tahun.
14, S1 4 tahun, 18 tahun, S2 2 tahun, 20, S3 sudah tahun keempat, 4 tahun 24. Sekolah 24 kok urus sampai menangan doa. Sekolah 24 tahun urus bisa boleh pekerjaan. Lalu si biaya sopor, ya bapak sama ibu, bapak mau petani coba, bapak petani main padahal. Saya sampai bingung sendiri. Mau sekolah patah aku tak urus sopor. Akhirnya saya tanya, di Surabaya itu apa bagi sampai yang menarik? Apa ya Pak? Tak banyak yang menarik, kita tidak tahu. Loh, di Surabaya itu kan ada kebun binatang. Pernah lihat kan? Itu pernah. Apa yang di kebun binatang itu yang menarik? Apa ya Pak? Si menarik kebun binatang itu tidak tahu. Apa ya Pak? Ada monyet. Oh iya ada monyet. Tahu sampai monyet itu? Berarti Pak, apa istimewanya monyet? Apa ya Pak? Masih tidak tahu istimewanya monyet. Tapi tahu akhirnya monyet itu bisa apa itu pikul-pikul kayu kan bisa naik sepeda kan? Lalu bisa lompat-lompat, lalu bisa apa lagi kan? Mulai dari sepeda itu monyet bisa itu. Sekolahnya tidak berapa lama monyet sehingga lalu bisa seperti itu, sehingga lalu kemudian bisa dipakai ke pasar untuk cari duit. Monyet itu dilatih hanya 3 bulan. 3 bulan saja monyet itu sudah pintar, sudah bisa kerja, bisa dapat uang, hasilnya dibagi ke guru. Monyet itu 3 bulan sudah bisa kerja, sudah dapat uang, hasilnya dibagi ke guru nih. Lalu kita di guru, tapi kok kalau dibagi lebih baik pulang. Coba. Bro itu kan bisa ambil apa itu? Itu berapa lama sekolahnya bro itu? 20 hari. Sekolahnya bro itu hanya 20 hari. Dengan 20 hari suruh manjat, hanya ambil yang tua-tua saja. Ya ambil yang tua-tua. Ambil 2 yang masih muda, ambil 2 yang masih muda. Itu biasanya berapa lama? 20 hari sudah lulus. Dan lulus sekolah ibu tahu. Top banget. Ya Romi itu lah, hati itu. Tapi satu-satu belum ada. Itu hanya udah. Hanya perlu itu katanya kalau dipakai bahasa Jawa dan bisa. Perintahnya harus pakai bahasa Indonesia. Ambilkan yang tua-tua, tambah yang 2 yang masih muda. Tapi kalau menurut saya belum tiba-tiba bawa dengan sepuh-sepuh tidak ngerti kata tapi pakai bahasa Indonesia. Dan coba itu yang dapat membahaskan rohani yang harus kita pikir inilah tempat pulang. Kita itu pergi ke sini nanti kita akan kembali. Ibu bapak sekalian ini sebetulnya bersama-sama Yai Rofi'i, bersama Mbak Radio, bersama Pak Kami Bupati dan juga yang lain-lain itu sebetulnya diajak untuk menyelamatkan roh kembali ke tempat asli, berangkat dari situ pulang ke situ. Maka lalu ibu bapak tadi dengan umroh seperti ini tidak diwakilkan ke malaikat maut, tetapi akan dijemput sendiri oleh Allah dan Rasul dengan sapaan yang indah. Ya ada Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi Kiai Rofi'i yang dulu jadi lurah, yang sekarang lalu diganti oleh ibu ini, yang dipikirkan itu bukan hanya kehidupan alam dunia, tapi sampai akan diantarkan ke akhirat di surganya Allah yang ini indah. Berbahagialah orang kafiran, orang kafir yang punya maklumat, punya wilayah dari Kiai yang seperti itu. Karena itu Pak tadi sambung tadi yang katanya nggak bisa, beliau itu sebetulnya bisa. Dan ke sana maka datang oleh Pak Gubernur bapaknya dan
ketika bapaknya coba dibaca surat Al-Anfal ayat 33, sepanjang kita ini berasa kita ini bersama Rasulullah, maka kita tidak akan diazab, tidak akan disiksa oleh Allah saja sepanjang kita ini ketemu Rasulullah. Rasulullah kita ini orang yang mulia banget. Makanya kalau ada tulisan Allah, lalu di sebelahnya itu ada tulisan Muhammad. Seringkali ada orang yang sembrono katanya itu keliru, tidak boleh itu disejajarkan begitu. Padahal betul-betul seperti itu. Kita ini mengenal Allah itu tidak bisa, tidak akan bisa. Kiai setingkat apapun, ulama setingkat apapun, tidak bisa. Satu-satunya yang bisa sampai kepada Allah itu adalah Muhammad. Karena itulah ketika Mi'raj, ketika Muhammad Mi'raj itu kan didampingi oleh malaikat Jibril. Apa malaikat Jibril sampai di Allah? Malaikat Jibril hanya di satu tempat. Muhammad lalu disuruh sendiri kepada Allah. Satu-satunya yang bisa sampai kepada Allah itulah Muhammad. Karena itu saya diajak, disuruh memohon kepada Muhammad Rasulullah supaya dimohonkan kepada Allah. Kalau malaikat Jibril saja itu tidak akan bisa, apalagi kalau kemudian hanya saya. Tidak mungkin. Muhammad itu adalah mulia. Siapa yang taat kepada Rasul sama artinya taat kepada Allah. Mayuti Rasul fakot atau Allah. Sopo sing taat pada Rasul sama artinya taat kepada Allah. Siapa yang berbaikat kepada Rasul sama artinya berbaikat kepada Allah. Dikatakan tadi kul ikutum tuhibbun Allah. Apalagi kul ikutum tuhibbun Allah. Siapa yang ingin disayang oleh Allah, siapa yang ingin disayang oleh Allah, caranya bagaimana? Fattabi'uni, ikuti saya. Saya siapa? Saya Muhammad. Fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Orang yang selalu ikut Muhammad, maka dia akan kasih Allah dan diampuni dosanya. Karena itu kita tidak boleh berlupakan Muhammad. Kita berdoa harus lewat Muhammad. Hanya sayangnya seringkali kita ini dikasih keterangan kalau kepada Allah itu supaya langsung, jangan lewat orang. Keliru ini sebenarnya. Kalau saya ikuti Yai Romi harus pakai Quran apa aja dari dalam Quran itu. Di Quran dikatakan wabtahu ilaihi wasilata wajahidu fi sabilihi la'allahum tuflihun. Jadi kita disuruh mencari wasilah. Wasilah siapa? Wasilah itu bapak kita itu. Ialah Muhammad itu bapak kita. Bapak bahkan ketika sholat pun juga harus wasilah. Karena itu ketika ada selesai badan itu kan ada doa. Doanya digampingkan, doanya di orang malam, doanya dia kan sama. Bagaimana doanya orang setelah ada? Allahumma rabba hadita wa intamah wa sholatil qimah ati sayyidina Muhammadanil wasilah. Jadi mau sholat itu kita minta wasilah. Baru kita doa ngomong ojo wasilah. Jadi kita jalur wasilah. Mari kalau tidak boleh wasilah. Saya rumah. Saya kalau yang lain-lain silakan, tapi yang ini terpaksa misalkan. Jelas kan untuk apa? Maka tidak keliru itu loh. Iya. Wong agar di mana-mana kan mesti berdoa seperti itu. Boleh berpendapat, tapi jangan semua dipertimbangkan. Agama itu sebetulnya tidak boleh dipertimbangkan agama. Agama itu rasa. Agama itu memang sulit untuk dijelaskan karena menyangkut rasa. Di gampingan itu masakan yang paling enak apa ya? Demo.
Depok. Depok. Coba itu kan sudah jadi lurah berapa kali? Berapa kali? 2 periode. Lalu sudah jadi kiai sekian lama. Setelah itu mengatakan yang tidak benar. Sampai bisa tidak jelaskan rasanya kita. Iya. Kita tadi ya kan. Iya. Disuruh jelaskan kan tidak bisa ya. Suruh menarasikan kan tidak bisa gitu. Menjelaskan rasanya ikan sana yang sehari-hari dimakan, ya tidak bisa. Paling-paling ngomong seperti koyo, mekodo. Karena itu rasa itu tidak bisa dijelaskan. Lalu bagaimana menjelaskan agar orang putih? Yai bakal ikan yang banyak-banyak digorengin dimakan. Dan makan apa rasa bioko. Karena ini menyangkut rasa. Agama itu juga rasa. Karena itu tidak boleh diperdebatkan. Cuma saja mengamalkan rasanya bioko. Setelah nanti umroh rasanya bioko. Aku rasa dilatih kue rono di dapat kepada dia. Kan begitu. Ini menyangkut rasa. Nah kalau itu rasa lalu kemudian diomongkan, akhirnya jadi bimbang, jadi tukaran. Karena memang menjelaskan barang yang tidak bisa dijelaskan, tapi kepingin jelaskan, tukaran jadi. Jadi kalau sampai nanti sudah umroh, saya tadi sudah hadir sekian lama, sampai lupa berapa kali. Kalau umroh biasanya minimal setiap tahun 2 kali, hanya 1 tahun dan kaki saya patah karena kepleset. Udah umroh baru 1 tahun, biasanya 2 kali, kadang 3 kali, kadang 4 kali. Disuruh jelaskan rasanya umroh, jelas. Karena itu menyangkut rasa. Karena itulah ibu dan bapak sekalian, jelasan saya sendiri dari. Kalau misalnya ibu bapak tidak tidak bisa mojo, tidak bisa mojo, kurang usah orang turun 1 kilo, malah lorong, gitu kan? Lalu gimana caranya? Ingatan ibu, ikut saja di depan, ikut jari, tapi hati ini, ingatannya merasa sobat di dalam kapal, hatinya berasa ada di sini. Jadi jangan dipaksa, tapi hati ini berasa di dalam itu, hatinya merasa di dalam. Itu sudah sah. Gusti Allah tadi kata-kata, Gusti Allah bahasanya duduk bahasa Madura, duduk bahasa Jawa, duduk bahasa Sunda, tapi adalah bahasa hati. Tanpa disuarakan, tanpa ditulis, Gusti Allah itu diseru. Yang penting sampai ketika tawaf itu jangan bikin malam sini, jangan bikin mukani, jangan bikin mantuni, jangan bikin apa. Sowan Rasulullah, ingatannya ada di dalam Ka'bah. Aku sowan bapakku yang ada di sini. Itu sebetulnya sampai akan betul-betul menjadi tamu Allah. Allah tidak nyata-nyata kepada Rasul, tamunya Rasul, tamunya orang yang paling mulia, yang hanya beliau sendiri yang bisa ketemu dengan Allah dan sampai ketemu dengan rumah Allah. Kok rumah Allah di situ? Iya, rumah Allah di situ. Seringkali orang mengatakan rumah Allah itu di dalam dada, bukan. Yang di dalam dada itu harus ada di Baitullah. Bukan ini Baitullah. Yang di dalam dada itu harus ada di Baitullah. Ingatan kita itu harus ada di Baitullah. Karena itu nanti ketika kita tolong yang kedua, mungkin nanti ya akan beri contoh, tapi tidak usah dipaksa. Itu kan doanya Allahumma inna hadzal baituka wal harama wal amna amnuka wal hamda abduka dan seterusnya. Saya hafal karena saya memang sudah sering. Kalau mungkin waktu awal-awal salah satu itu, kenapa hafal? Tidak usah hafalkan, saya selalu rungu itu. Kan seru banget orang dua di sana. Pikiran bicara orang mau bicara orang juga kayak dulu, tetapi solo. Dan juga jangan nambah-nambah di sana. Misalnya harus pakai sholat badan di sana itu tempatnya sangat mulia. Ya Allah, jangan.
jangan ngomong, jangan mikir, jangan ngomong, ini ngadep bapak kita, ngadep bapak rohani. Beliau itu adalah Abdul Rahman. Jangan tambah-tambah. Nanti tawas berusak. Iman-iman. Yai Rofi katakan ke sana, Yai Radio katakan ke sana, Yai Amibuo tadi katakan ke sana, legalkan di macam-macam. Dan juga jangan khawatir, Pak Samud jangan merasa tidak bisa apa-apa. Sampai itu kekasih Allah, sampai itu kekasih Rasul, sampai dengan seperti itu malah sampai belum diajak umroh oleh Yai Rofi. Ini adalah karena kasih Allah, karena kasih sayangnya Allah pada sampai. Karena itu jangan dimaknai kok hanya aku, bukan. Sampai itu adalah hamba Allah, sampai itu adalah hamba Rasul. Bahkan bapak kita adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ibu bapak sekalian, mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai bahan. Sekali lagi, ayo kita ke sana. Sobat bapak kita adalah bapak rohani kita. Ayolah kita lihat rumah kita, di sana adalah rumah rohani kita. Ayolah kita lihat sana, karena dari situlah dulu rohani kita berasal. Dan nanti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita akan datang ke sana. Marilah ketika kita ke sana kita berdoa, ya Allah ya Rasul, jangan sampai kalau saya kembali nanti saya diwakilkan kepada siapapun. Mohon kepada ya Allah, aku ketika kembali kamu sendiri yang menerima, jangan diwakilkan kepada malaikat maut. Lalu saya terakhir katakan bahwa Allah itu adalah bahasanya, adalah bahasa hati, bahasa diri kita yang sebenar-benar diri, yang hati ini kita ada, yang tinggi, yang mulia, yang laki-laki, yang perempuan. Kalau tubuhnya ada perempuan, ada laki-laki, tapi diri kita yang sebenar diri, aku, ingsun, itu tidak ada laki-laki perempuan, semua sama. Tidak ada yang profesor, tidak ada yang jenderal, tidak ada yang supir, semua sama. Pak Samud sama dengan saya, sama persis sama saya. Dari sisi rohaninya, hanya rohani ada di tubuh laki-laki, ada di tubuh perempuan. Dikatakan oleh Yai Rofi, kita ini adalah saudara. Namanya di dalam dada itu mukmin. Mukmin itu adalah saudara kita, saudara. Dan biasa. Terima kasih kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.